Mak Celap dulu lecehkan Luhut dan Gus Dur, sekarang Bupati Banjarnegara jadi tersangka korupsi. Ditulis oleh Ferry Patli dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Biasanya sih orang yang suka menghina, merendahkan atau mengejek orang lain adalah orang yang bermasalah. Karena dengan jalan itulah ia berusaha untuk menutupi kesalahannya tersebut. Contoh Fadlizon pernah mengatakan Presiden Jokowi pelongo-pelongo. Gak taunya dia doyan konten enak-enak juga. Yang hal itu dibuktikan dengan akun Twitternya pernah like akun enak-enak pada Januari 2021 lalu. Begitupun dengan Habib Rizik pernah mengatakan Presiden Jokowi dengan sebutan Jokodok dalam ceramahnya. Gak taunya dia diam-diam melakukan chat enak-enak dengan Firza Husein tanpa sepengetahuan istri sahnya. Habib Rizik sekarang lagi merekam di penjara karena melanggar protokol kesehatan. Kalau Rocky Gerung, jangan ditanya sudah berapa kali ia telah menghina presiden karena terlalu banyaknya. Yang hal itu ia lakukan untuk menutupi statusnya yang jomblo akut tersebut. Teranyar dan sempat viral juga di medsos Bupati Banjarnegara Budi Sarwono yang menghina orang lain. Tentu masih segar di ingatan kita karena kejadiannya memang baru seminggu yang lalu, yakni yang melecehkan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan. Kala itu seperti tanpa bersalah, Budi mengatakan Luhut dengan sebutan Menteri Penjahit. Alhamdulillah Banjarnegara dulu BUR 99%, turunlah PPKM darurat. Saya baca aturannya sesuai saran Pak Presiden yang langsung ditindaklanjuti oleh Mendagri dan dilaksanakan pada waktu itu rapat sama Menteri siapa itu penjahit. Yang orang Batak itu, iya Pak Penjahit. Dilaksanakan PPKM darurat sampai sekarang PPKM level 4, level 3 ternyata dengan adanya pembagian jaring pengaman sosial ini sangat efektif dan efisien, ujarnya. Yang sebenarnya pernyataan Budi itu tidak hanya menghina Luhut seorang, tapi ia juga turut merendahkan suku Batak lainnya yang bermarga Panjaitan, seperti Hinca Panjaitan, Trimedia Panjaitan, Basari Panjaitan, serta Panjaitan Bersaudara atau Panpers. Tidak pelak karena kelakuannya terhadap Luhut dan marga Panjaitan tersebut tidak layak dilakukan, apalagi oleh seorang pejabat publik. Budi Sarwono pun menuai kecaman dari netizen. Bupati Banjarnegara ini tidak punya etika sama sekali, tidak punya rasa hormat kepada seorang menteri yang mendapat tugas dari presiden, ujar salah satu netizen paling aktif di Indonesia, Ferdinand Huta Hayan. Tidak hanya itu, mantan kader Partai Demokrat yang sebelumnya dikenal dengan sebutan si Semfak Merah tersebut juga mengatakan Budi Sarwono kurang ajar melalui akun Twitternya @FerdinandHayan3. Bukan hanya itu, bupati itu melecehkan marga Panjaitan Batak dengan menyebut marga itu dengan kata penjahit. Kurang ajar. Lanjutnya dengan nada marah, bukan bercanda. Hingga pasca diskakmat rame-rame itu, Budi Sarwono akhirnya meminta maaf. Sebenarnya kalau menengok ke belakang, yang ia hina tersebut tidak hanya Luhut seorang, tapi mantan Presiden Republik Indonesia keempat yang juga dikenal sebagai Bapak Bangsa, Gus Dur, tidak lepas dari perundungannya. Yang hal ini menimbulkan kemarahan kaum Nahdliyin. Untung Banser bukan suka main hakim sendiri seperti FPI, sehingga si Bupati Banjarnegara itu tidak sampai dipersekusi seperti Ninoy Karundeng dulu. Lantas apa tujuan Budi menghina orang yang sebenarnya jabatannya jauh lebih tinggi dari dirinya tersebut? Lagi-lagi untuk menutupi kesalahannya, yang notabene si Budi ini adalah seorang koruptor. Terbukti baru-baru ini ia diciduk KPK dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mantan bandar dan pecandu narkoba tersebut disebut menerima fee proyek pengadaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara senilai 21 miliar rupiah. Setelah KPK melakukan penyelidikan, maka kita tentu menemukan adanya bukti permulaan cukup dan kita tingkatkan ke penyidikan. Malam hari ini sampaikan rekan-rekan atas kerja keras tersebut menetapkan dua tersangka antara lain BS Budi Sarwono yaitu Bupati Kabupaten Banjarnegara periode 2017-2022. Tersangka kedua KA orang dekat Budi pihak swasta, ujar Ketua KPK Firly Bahuri 3 September. Untuk kepentingan penyidikan, kedua tersangka dilakukan penahanan di Rutan Kafling C1 dan KA di Rutan KPK Pondam Jaya Guntur mulai hari ini sejak tanggal 3 September sampai dengan 22 September 2021. Lanjut Firly lagi, Mak Jelap. Dari yang awalnya merasa diri lebih keren dari Luhut dan Gus Dur, akhirnya mendekam di penjara juga. Sakitnya tuh di sini, di mana-mana. Hehehe. Padahal sempat ngaku dapat hidayah loh dan hijrah. Ketika lihat duit, lupakan segalanya. Termasuk lupakan hidayah yang diberikan Tuhan kepadanya tersebut. Pertanyaannya, siapa yang mengusung si Budi ini menjadi bupati? Ternyata partai yang katakan tidak padahal korupsi, Partai Demokrat.
Banjir kembang sindiran untuk Anies tersayang, ditulis oleh Anto Cahaya dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Alhamdulillah, sebagian kecil pedagang bunga dan jasa karangan bunga papan di Jakarta diuntungkan. Pasalnya sejak kemarin kantor DPRD DKI Jakarta kebanjiran karangan bunga. Saya kira semakin banyak yang bagus. Ya hitung-hitung bantu UMKM juga. Malah kalau bisa sampai menutupi gedung DPRD DKI Jakarta, rasanya tidak mengapa. Intinya makin menggunung kian epik, syukur-syukur balai kota juga. Karangan bunga yang berjajar rapi di kantor DPRD DKI Jakarta merupakan bentuk sindiran kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait dengan sikap pengecutnya yang tidak mau menghadapi wacana interpelasi dari PDIP dan PSI. Bukan semata karena belum memenuhi quorum, tapi poinnya adalah upaya Anies Baswedan bersama 7 fraksi lainnya yang sama sekali tidak berpihak pada warga yang diwakili PDIP dan PSI. Banyak penulis yang mengatakan kalau Anies Baswedan dengan cerdik sukses setir 7 fraksi lainnya untuk menggagalkan manuver fraksi PDIP dan PSI. Bagi saya soal interpelasi dan upaya Anies bersama 7 fraksi tersebut bukan cerdik, tapi itu licik. Pasti akan ada konsekuensinya, cepat atau lambat, becik ke titik Allah ketoro. Kiriman karangan bunga jika dibaca pesannya macam-macam, dan di dalamnya ada banyak dukungan kepada fraksi PDIP dan PSI, juga terselip rasa terima kasih, doa dan harapan. Jangan sepelekan doa-doa yang melangit dari rakyat Indonesia. Jika disikapi dengan masa bodoh akan menghantam kepada orang-orang yang dipandang telah mencederai hati warga. Dan benar saja, seperti yang sudah kita perkirakan, dari Wagub sampai anggota DPRD DKI Jakarta di luar PDIP dan PSI, mereka mengeluarkan statement yang terkesan abai, bahkan menuduh yang bukan-bukan. Salah satu anggota DPRD bahkan mengibaratkan warga yang kirim karangan bunga layaknya akun abal-abal di dunia maya. Tidak jelas siapa pengirimnya, katanya. Cukup jumawa juga cara mensikapinya. Anies Baswedan dan 7 fraksi lainnya yang menggagalkan wacana digulirkannya interpelasi bukan dipandang sebuah kesuksesan, justru sebaliknya akan menjadi catatan buruk dalam sejarah perpolitikan tanah air, terkhusus di DKI Jakarta. Kembang atau karangan bunga yang dikirim warga adalah puncak sebuah rasa. Mereka hanya rakyat biasa yang tidak memiliki kuasa sebagai pengambil keputusan. Tapi jangan dipandang remeh jika puncak rasa itu bermufakat dalam sebuah gelombang yang besar dapat meruntuhkan sebuah kekuasaan. Mengapa Anies terkesan ngotot dan kekeh? Saya rasa sudah banyak yang membahasnya, dan secara garis besar juga sudah diketahui oleh banyak orang. Biaya yang dikeluarkan negara untuk ambisi Anies dan konco-konconya dalam ajang Formula E dengan memanfaatkan anggaran di DKI Jakarta memang tak sedikit. Itu semua adalah uang rakyat, bukan milik Anies pribadi atau Pemprov DKI Jakarta. Dan DPRD salah satu tugasnya menjadi pengawas eksekutif. Ajang Formula E menjadi polemik karena ajang ini dinilai unfaedah, terlebih saat kondisi negeri sedang dilanda pandemi. Anies Baswedan memang bukan tipikal kepala daerah atau gubernur misalnya saja seperti Ganjar Pranowo yang memimpin Jawa Tengah. Ganjar sejak tahun 2013 sampai sekarang sangat menghindari proyek-proyek yang sifatnya hanya pencitraan. Formula E bagi saya adalah pencitraan Anies Baswedan. Anies hanya cari sisi gebiar. Terbayang ajang yang disiapkan lama dengan biaya triliunan itu hanya dalam hitungan hari kelar. Lantas apa manfaat bagi rakyat jelata di DKI Jakarta? Beda dengan Ganjar yang membuat gebrakan-gebrakan kecil yang langsung menyentuh rakyat kecil. Cukup dengan cara yang sederhana tapi smart. Semisal #LapaGanjar, #RuangGanjar, #Jogetonggo, mengajak PNS dan masyarakat belanja di warung tetangga atau UMKM dan lain sebagainya. Perhatikan saja, tidak perlu butuh gerogoti anggaran Pemprov Jateng bukan, tapi sangat bermanfaat buat rakyat kecil. Bahkan baru-baru ini Presiden Jokowi juga meresmikan bendungan di Kuningan, Jawa Barat melalui pendanaan kas negara sebesar 513 miliar dan selama 7 tahun pengerjaan akhirnya bendungan itu sukses dibangun dan tentu saja dapat dimanfaatkan rakyat hingga turun-temurun lintas generasi. Dan kembali kita tengok ajang Formula E yang dijadikan panggung Anies Baswedan dan mulai banyak ditinggalkan pabrikan ternama itu telan hingga berapa duit? Bisa dikata 2 kali lipat lebih jika dibandingkan bendungan yang dibangun pemerintah. Entahlah, Anies Baswedan memang aneh. Mentang-mentang banyak kadrun yang cinta mati ambisi jadi kian tinggi. Kalau punya mau, seperti anak kecil yang merengek dan tantrum di sembarang tempat. Padahal kadrun itu rata-rata konon memiliki kesadaran yang kurang. Demikian salam Anto Cahaya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.